Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sore ini bersama dengan Aulia, adik Aulia. Ini luar biasa, orang yang multitasking. Sudah jadi Aulia, sekarang Aulia, kuliah 2, satu di Aulia, satu di luar biasa. Nah, gimana? Ada Aulia? Gimana kesehariannya Aulia? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kuliah lancar? Alhamdulillah, jalan dua-dua. Usaha lancar? Iya. Sehat luar biasa. Kamu luar biasa nih. Energi. Air, bumi, api, udara. Yang mudah-mudahan sukses nanti. Yang penting selalu ingat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa selalu menebarkan kebaikan. Nah, ya. Sebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun dan dengan cara apapun. Kamu bisa berbuat kebaikan dengan hartamu, lakukan dengan harta. Kalau tidak punya harta, tapi kalau kamu punya ilmu, lakukan kebaikan dengan ilmu. Kalau tidak juga tidak punya harta, tidak punya ilmu, kamu bisa berbuat baik dengan tenaga, ya. Kalau tidak mampu dengan tenaga, dengan senyummu, tidak mampu dengan doakan. Yang mudah-mudahan ke depan kamu jadi orang sukses yang bisa membawa dan berperan serta juga membuat Ternate ini lebih maju, Maluku Utara ini lebih maju dan Indonesia lebih bermartabat. Gitu. Terima kasih Pak. Didoakan terus nih. Ya, tetap semangat ya. Orang sukses itu terus mengalami beribu-ribu kegagalan. Jadi kamu kan udah ada usaha, ya. Kalau ada kegagalan itu hal biasa. Yang penting bagaimana caranya kamu bangkit dari kegagalan itu untuk mencapai sukses. Intinya jangan pernah patah semangat, jangan pernah mengeluh dengan keadaan, ya. Dan saya ingin kamu termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan bermata lebat, bukan bermata lalat. Orang bermata lebat itu akan senantiasa melihat kebaikan walaupun di tengah kesulitan. Bahkan selalu mencari bunga-bunga yang indah. Walaupun bunga itu ada di tempat sampah, pasti dia akan mendatangi bunga yang indah itu. Ya benar nggak? Iya. Tapi kalau coba lalat, walaupun ada bunga indah di tengah sampah, pasti dia akan mencari sampah. Ini artinya apa? Golongan orang bermata lalat itu dia akan selalu mencari keburukan-keburukan, walaupun ada kebaikan. Ya, kalau bermata lebar, dia akan selalu mencari kebaikan-kebaikan walaupun di tengah keburukan. Nah, positive thinking. Ya kan? Jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Lebih daripada mengeluh dengan keadaan, lebih baik mencari sesuatu yang kreativitas, yang inovasi, supaya kita bisa keluar pelan-pelan dari kesulitan ini. Kalau dalam sebuah kutipan itu mengatakan begini, jangan mengeluh akan kegelapan, tapi lebih baik menyalakan lilin untuk menerangi kegelapan. Karena kalau kita mengeluh juga nggak akan menyelesaikan masalah. Makin ribet. Makin ribet. Ini Aulia, apa pesan-pesan buat saya Aulia? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Insyaallah. Terus apa lagi? Komandan susah dicari. Apanya? Orangnya karena yang pertama menurut Aulia, komandan meskipun sibuk di tengah masyarakat, tapi komandan juga tetap cinta sama keluarga. Ya, insyaallah kita harus berimbang ya antara tugas, pengabdian dan keluarga. Tapi bagi saya tugas itu adalah yang utama. Tugas adalah yang utama dan alhamdulillah keluarga juga mengerti dengan kondisi itu, karena kami ini kan polisi Bayangkara negara,
kami adalah polisi pembagian pekerjaan, juga adalah bagian dari pengabdian, dan kami juga dalam bertugas juga menempatkan amal. Jadi pekerjaan, pengabdian, dan amal itu menjadikan satu. Dan mudah-mudahan ya masyarakat bisa aman, damai. Apa lagi mau disampaikan? Oh iya, saya ini ada Talingan kata-kata, mulut saja rasa yang banjir bukan cerita. Kasih jantung pukul dada, akan susing rata. Tunggu saja hari sampai nankas masuk harta. Jadi bini. Nah, ini kenang-kenangan dari saya buat Adinda Aulia, tumbler ya. Mudah-mudahan dia kemana-mana dia bawa tumbler untuk minum. Jadi tidak lagi menggunakan botol plastik. Siap, Komandan. Sudah saya tanda tangani, tanda tangan, ada nama saya, ada tanggalnya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat antara saya dan adik Aulia. Ini terima ya, mudah-mudahan berkenan. Siap. Oke, sip. Iya. Terima kasih, Komandan. Saya juga dapat oleh-oleh dari adik Aulia. Selamat Idul Fitri kan? Dosnya saja. Dosnya saja. Tapi ini sebuah kue yang sangat enak. Seandainya saya tidak tidak puasa, mungkin sudah kita makan berdua ini. Terima kasih adik Aulia Komandan. atas oleh-olehnya. Semoga ini menjadi kenangan tersendiri bagi saya. Di sini sudah tertulis terima kasih akan berikan asal itu Anda. Terima kasih Anda ya. Luar biasa. Ini saya kenal dengan adik ini pada saat instruktur upacara di SMKN 2. Nah, dia pada saat itu membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Siap. Dengan suaranya lantang, tegas, dan situ saya kaget. Setelah upacara saya cari ini anak tadi mana ini anak saya. Karena luar biasa ya. Lantang, tegas, jelas. Nah, dan dia seorang perempuan, saya kaget juga. Lalu saya baca, saya cari dia mana tadi yang baca. Terus saja foto. Walaupun saya sudah pindah di mana, sudah di Jogja, terus komunikasi kan sudah ada di apa? Ya IG-nya foto sewa itu sudah kan? Iya. Yang lain, yang tadi mana? Kayaknya kurang penting sekarang jadi Fokus. Saya suka fokus. Karena kalau kita tidak fokus, banyak pengganggu akhirnya lama jadi. pikiran kita akan pecah. Kan kalau masalah itu nanti bisa dikembalikan lagi. Bagus itu. Foto sewa. Komandan curhat dikit. Apa itu? Gimana? Mobilnya Aulia pribadi sudah juga. Alhamdulillah pribadi itu. Iya, pribadi. Itu nabungnya dari SMP kan Aulia juga. Dari SMP? Iya, kerja sama bapak. Jadi adminnya bapak Aulia kumpul uang. Terus SMA sudah bayar motor sendiri. Pas lulus SMA itu dia jual motornya buat DP mobil. Ini sekarang sudah punya mobil sendiri. Iya, sekarang sudah 2. Kamu usia berapa? 19. Usia 19 tahun sudah punya mobil pribadi 2. Iya. Dari hasil menabung sejak SMP. Menabung sejak SMP, dapat uang kerja di sama orang tua. Dari SMP kerja sama orang tua, dapat gaji, nabung, SMA beli motor, setelah sama SMA motor dijual untuk DP mobil. Taman SMA baru 1 tahun loh. Iya, maksudnya. Baru taman SMA baru 1 tahun, sekarang sudah punya mobil 2. Wow. Luar biasa. Ya, pencapaian luar biasa, dan ini berkat dari usaha. Dan waktu itu mobilnya mobil disewa kan? Iya, disewa. Nah, dia beli mobil bukan mobil untuk pribadi, bukan untuk senang-senang, bukan untuk happy-happy, bukan. Tapi beliau membeli kendaraan untuk usaha, yaitu mobil bak terbuka. Mobil bak terbuka. Jadi mengutamakan usahanya daripada kegiatan untuk kepentingan kesenangan belaka.
Nah, ini saya harapkan mudah-mudahan nanti dia akan mengambil hikmahnya, hasilnya itu nanti setelah usahanya besar, baru nanti kamu baru bisa ya kamu jalan-jalan buat sedikit menyenangkan diri. Ini luar biasa ya, cara berpikir yang luar biasa. Dan saya pikir Aulia ini berani mengorbankan masa mudanya untuk kesuksesan masa depannya. Jangan sampai terbalik. Kebanyakan dari anak-anak muda kita ini menghabiskan masa mudanya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan lupa akan masa depannya. Karena kita hidup untuk masa depan. Ini luar biasa. Apalagi sudah punya usaha, kuliah 2, 1 hukum, 1 administrasi. Luar biasa. Tekad, semangat untuk maju yang sangat luar biasa. Jadi saya hanya mendoakan semoga akan menjadi orang sukses. Tapi jangan lupa, suksesnya Anda harus menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan pernah lupa itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Saya belum tidak mampu seperti dia. Ini menginspirasi, anak muda menginspirasi. Sampai saat ini ku masih yang sama. Dan bisa dicontoh cara berpikirnya dan kegiatan-kegiatan. Apalagi? Apa bisa pesan-pesan buat saya? Mewakili seluruh masyarakat Ya. Ternate. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada komandan karena komandan sangat turut andil dalam tugas komandan. Amin. Sudah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata komandan. Komandan tuh baik sama semua orang, baiknya tuh ya lebih gimana gitu. Baik komandan. Jadi sudah susah diungkapkan dengan kata-kata. Tidak, saya pikir begini. Saya juga nanti pesan sama kamu juga. Dimanapun kamu berada, kamu harus tetap jadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Kamu harus mampu menjadi influencer, ya, tapi pengaruh yang baik. Sehingga dimana kamu berada, kamu harus mampu mempengaruhi lingkungan. Jangan sampai kamu yang dipengaruhi lingkungan. Tentunya dalam konteks hal yang positif ya. Sehingga dimanapun kamu berada, orang yang di sekeliling kamu akan merasa nyaman, merasa senang, karena kehadiranmu membawa aura positif, dan aura positif terus aura yang membawa perubahan yang lebih baik. Harus begitu. Siap. Dan itu harus begitu. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh lingkungan. Kalau kamu terpengaruh oleh lingkungan, maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan kamu akan tertarik ke dalam lingkungan itu. Kamu harus komitmen. Dengan cara apa? Itu tadi. Kamu harus komitmen dan fokus. Semua itu berawal dari itu. Awalnya dari mindset. Kalau mindset yang keliru, apapun itu akan jadi keliru. Supaya mindset kita bagus, ya kita harus banyak-banyak membaca hal-hal yang baik. Membaca hal yang baik ini bukan dalam arti hanya membaca di buku, tidak juga membaca di media juga. Hal-hal baik itu ya kita masukkan dalam diri kita. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, kalau bisa jangan sempat masuk. Lihat saja sedikit, langsung ignore, skip. Karena apa? Kita harus memasukkan ke dalam diri kita ini hal-hal yang baik, makanan yang baik, bacaan-bacaan yang baik, yang kita lihat juga baik, yang kita dengar juga baik, sehingga nanti pun yang keluar dari diri kita juga akan menjadi hal-hal yang baik. Pikiran kita akan menjadi baik, ucapan kita juga akan menjadi baik, perilaku kita juga akan baik. Tetapi kalau sehari-hari kita memasukkan diri kita ini hal-hal yang bersifat sampah, membaca tentang yang keburukan, kejelek-kejelekan, kita isi diri kita dengan fitnah, hujatan, cemoohan, cibiran, hal-hal negatif, maka tubuh kita ini sebenarnya isinya sampah nantinya, racun toh, sehingga pikiran kita bisa meracuni orang, ucapan kita juga tidak baik, perilaku kita juga tidak baik. Hanya kemana-mana juga kita bawa sampah. Orang tidak mau dekat ke kita karena kita bawa sampah. Jadi tidak ada gunanya juga hal seperti ini. Karena saya lihat juga kamu juga on the track. Karena saya lihat kamu punya prinsip. Punya prinsip. Luar
biasa. Saya merasa terhormat dipertemukan dengan adik, terinspirasi dengan semangatnya luar biasa. Sukses di usia muda, tapi lancar ya itu ya biasanya. Kamu belajar marketing juga, pemasaran juga belajar juga. Bapak belajar, saya ikut dengar-dengar. Ya harus begitu. Ini jiwamu jiwa bisnis nih. Dari SD saya jual pulsa, komandan. Jual pulsa. Tapi waktu itu belum punya toko, jadi saya tawarin dari rumah ke rumah. Rumah. SMP punya toko, SMA masih besar, sekarang sudah jadi reseller di Lampung. Kerja sama-sama saya. Telkomsel. Jiwamu memang jiwanya gitu ya, entrepreneur ya. Dan sebenarnya orang anak-anak muda teman banyak yang harus berjiwa seperti ini. Karena kalau kita mengharapkan semua lulusan kuliah terus mengharapkan menjadi ASN kan itu kan terbatas kan. Tapi kalau kita punya jiwa entrepreneur itu kan peluang banyak kan. Cuma keberanian untuk memulainya saja. Dan adik memulainya bukan baru sekarang, tapi sudah mulai dari dulu, dari jauh-jauh hari, dari SD sampai SMP, dari SMP mulai ya. Keep kontak nanti aja, walaupun kita jauh ya tetap kita. Siap, ya. Masih ada kado menyusul. Masih ada kado menyusul. Masih sebentar bikin. Oh gitu ya? Iya. Makanya kemarin saya cari-cari kok udah nggak ada lagi IG-nya. Kemana dia ya? Itu kemarin waktu awal rintis auto sewa, jadi sebelum banyak unitnya itu Aulia yang supirin orang dengan harga 1 jam 50 dengan supirnya. Jadi untuk iklan dulu yang penting cari pasar dulu, banyak orang yang kenal, tambah unit, pelayanan perbaiki, terus sekarang mereka buat sendiri jaminannya KTP. Jadi tinggal jaga di toko jalan. Terus sekarang ini yang mana tempatnya itu? Di Ubo-Ubo. Aduh. Iya enggak, nanti dia akan datang. Dan tidak laki-laki yang menjadi saya, laki-laki yang memang layak dan patut menjadi imam. Ini gitu. Dan orang ya. 6 tahun lagi. Sukses selalu buat Adinda Aulia, sukses kuliahnya, sukses usahanya, ya. Nanti akan diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan suatu saat nanti dia menjadi sukses dan dia akan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, bermanfaat bagi orang lain sehingga dia nanti bisa mudah-mudahan menjadi orang terkenal di kota Ternate dan Maluku Utara. Maksudnya terkenal karena dia adalah usahawan muda perempuan yang hebat di Ternate dan Maluku Utara, yang nantinya dia akan membawa anak-anak muda lainnya untuk ikut mengikuti jejaknya. Itu. Sukses selalu. Sukses. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.